Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkyani dengan NIM 1E12414. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah etika profesi. Nah, di mana yang pertama itu isu pelanggaran ITE dalam artikel kebocoran 70.000 data KTP di Discord. Nah, untuk ringkasan kasus, Discord mengonfirmasi bahwa peretas telah mencuri foto KTP yang diserahkan pengguna saat mengakses layanan dukungan pelanggan atau customer support. Insiden ini itu terjadi pada 3 Oktober 2025 dan pembobolan terjadi pada layanan pihak ketiga yang digunakan Discord untuk memberikan layanan CS dan TNS kepada pengguna. Nah, Discord itu menyebut sekitar 70.000 pengguna yang kemungkinan foto KTP-nya dibobol yang digunakan vendor mereka untuk verifikasi usia. Namun, pelaku peretasan mengklaim jumlah data yang dicuri jauh lebih besar, sekitar 1,5 terabyte data atau 2 juta foto, dan kasus ini merupakan bagian dari kampanye peretasan lebih luas yang menargetkan software suite Zendesk. Nah, pelaku juga melakukan pemerasan, mengancam akan merilis data curian jika Discord tidak membayar sejumlah uang yang tidak diungkapkan. Dan identitas pelaku hingga saat ini masih misteri. Nah, isu pelanggaran ITE yang relevan atau dalam konteks Undang-Undang ITE Indonesia karena korban termasuk pengguna Indonesia, yaitu akses ilegal ke sistem elektronik, dikenakan pasal 30 Undang-Undang ITE atau akses tanpa hak ke sistem atau data milik pihak lain. Nah, pencurian atau pengambilan data elektronik secara melawan hukum dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE atau menambah, mengurangi, atau memindahkan informasi elektronik tanpa hak. Selanjutnya, pemerasan atau pengancaman melalui sarana elektronik dikenakan pasal 27B atau pasal 29 Undang-Undang ITE terkait ancaman penyebarkan data jika tidak dibayar. Pelanggaran pelindungan data pribadi terkait juga dengan Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 karena ada kewajiban pengendali data atau Discord atau vendor pihak ketiga menjaga keamanan data KTP pengguna. Nah, apakah tindakan pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan? Tentunya tindakan pelaku tidak dibenarkan dengan alasan yang pertama, pelaku mengakses sistem tanpa hak atau illegal access dan mengambil data pribadi sensitif atau foto KTP tanpa izin pemiliknya. Ini itu melanggar prinsip dasar keamanan data dan privasi. Yang kedua, pelaku menggunakan data curian sebagai alat pemerasan terhadap korporasi yang berarti motifnya bukan sekedar menunjukkan kelemahan sistem atau seperti dalil ethical hacking, melainkan keuntungan pribadi secara melawan hukum. Yang ketiga itu dampaknya merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah, yaitu para pengguna biasa yang KTP-nya bocor dan berpotensi disalahgunakan untuk penipu identitas. Yang keempat itu, jika dalil pelaku adalah mengungkapkan kelemahan keamanan atau Discord atau Zendesk, cara yang etis adalah responsible disclosure atau melapor ke perusahaan atau lembaga keamanan, bukan mencuri data dan memerasnya. Nah, yang kedua, itu ada konflik antara kepatuhan Undang-Undang ITE dan etika profesional TI terkait kebebasan berekspresi. Nah, untuk sumber konfliknya itu, di Undang-Undang ITE itu khususnya pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang dianggap meresahkan. Nah, sering dianggap multitafsir atau value, sehingga dapat digunakan untuk membatasi kritik yang sah terhadap pejabat publik atau perusahaan. Nah, etika profesi TI ini menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak digital pengguna, termasuk hak melapor bug, mengkritik kebijakan platform, atau membahas isu keamanan secara publik. Nah, untuk bentuk konflik konkret ini, yang pertama, disclosure kerentanan keamanan. Seorang profesional TI yang menemukan celah keamanan dan ingin mempublikasikannya untuk melindungi publik biasa terjerat pasal 30 atau 32 Undang-Undang ITE jika dianggap mengakses tanpa hak. Padahal niatnya itu etis atau white hat. Yang kedua itu kritik terhadap layanan atau perusahaan. Ulasan jujur itu tentang kebocoran data perusahaan seperti kasus Discord di atas biasanya dianggap mencemarkan nama baik korporasi atau pasal 27A meski faktanya benar. Yang ketiga itu
whistleblowing atau karyawan TI yang membocorkan praktik tidak etis perusahaan atau demi kepentingan publik beresiko dijerat ITE meski etika profesi, misalnya kode etik ACM atau IEE mendukung pengungkapan demi kepentingan publik. Nah, cara menyimbangkannya itu profesional TI itu sebaiknya menggunakan jalur responsible disclosure dan dokumentasi yang sah sebelum mempublikasi temuan. Selanjutnya, kepatuhan hukum Undang-Undang ITE harus dilihat sebagai batas minimum, sementara etika profesi itu menjadi standar yang lebih tinggi. Keduanya idealnya selaras, namun ketika berkonflik, profesional perlu mengambil langkah yang tetap legal namun tidak mengkhianati integritas etisnya, misalnya melapor ke regulator atau CERT, bukan diam atau menyebar liar. Nah, untuk soal ketiga yaitu perbandingan Undang-Undang ITE Indonesia dengan Malaysia, India, dan Uzbekistan. Yang pertama, Malaysia. Nah, regulasi utamanya itu Computer Crimes Act 1997 atau CCA, Communication and Multimedia Act 1998 atau CMA, serta Personal Data Protection Act 2010 atau PDPA. Nah, CCA 1997 ini mengatur secara spesifik tindak pidana cyber seperti akses ilegal ke komputer atau modifikasi data tanpa izin dan penyalahgunaan program atau data komputer mirip dengan pasal 30 dan 32 UU ITE Indonesia. Selanjutnya CMA 1998 itu mengatur penyalahgunaan jaringan komunikasi dan konten yang menyinggung atau tidak senonoh. Fungsinya mirip dengan pasal-pasal karet Undang-Undang ITE Indonesia, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, namun di Malaysia kewenangan pengaturan kontennya lebih terkonsentrasi pada regulator MCMC atau Malaysia Communication and Multimedia Commission. Nah, selanjutnya itu PDPA 2010 secara khusus mengatur perlindungan data pribadi pada sektor komersial namun tidak mencakup sektor pemerintah, berbeda dengan Undang-Undang PDP Indonesia yang mencakup baik sektor publik maupun privat. Nah, perbedaannya dengan Undang-Undang ITE Indonesia itu, kalau Undang-Undang ITE Indonesia menggabungkan aspek transaksi elektronik, tindak pidana cyber, dan sebagian pelindungan privasi dalam satu undang-undang, sedangkan Malaysia itu memisahkannya ke dalam 3 regulasi berbeda seperti CCA, CMA, dan PDPA. PDPA, ya. Nah, selanjutnya sanksi pidana untuk akses ilegal di Malaysia melalui CCA itu cenderung lebih rinci, membedakan jenis pelanggaran atau akses tanpa izin akses dengan niat melakukan kejahatan lanjutan dan modifikasi data dengan ancaman hukum bertingkat. Sementara di UU ITE itu Sementara Undang-Undang ITE Indonesia itu mengelompokkannya secara lebih umum. Nah, negara selanjutnya itu India. Nah, regulasi utamanya itu Information Technology Act 2000 atau IT Act beserta amandemennya tahun 2008 dan Digital Personal Data Protection Act 2023 DPDP Act. Nah, IT Act 2000 itu mengatur kejahatan cyber seperti hacking, pencurian identitas digital, dan penyebaran data ilegal. Section 43 dan Section 66 IT Act itu mengatur akses ilegal dan kerusakan sistem komputer mirip pasal 30 dan 32 Undang-Undang ITE Indonesia. Nah, Section 70 dan 72 A IT Act itu mengatur pelanggaran kerahasiaan dan privasi data pribadi termasuk hukuman bagi pihak yang membocorkan data tanpa izin pemiliknya. Relevan langsung dengan kasus kebocoran data KTP seperti pada kasus Discord. Nah, DPD Act 2023 adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Komprehensif. India mirip Undang-Undang PDP Indonesia yang mewajibkan data fiduciaries atau pengendalian data menjaga keamanan data pribadi dan melaporkan kebocoran data ke otoritas pengawas. Pasal terkenal Section 66A IT Act yang mengatur konten yang menyinggung di media elektronik sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung India pada 2015 karena dianggap melanggar kebebasan berekspresi. Nah, ini menjadi contoh penting bagaimana pasal karet dalam Undang-Undang Cyber bisa dibatalkan demi hak konstitusional, sesuatu yang belum pernah terjadi pada pasal-pasal serupa dalam Undang-Undang ITE Indonesia. Nah, untuk perbedaan Undang-Undang ITE Indonesia itu di mana India itu memiliki presiden hukum atau judicial review,
yang membatalkan pasal karet Undang-Undang Cybernya demi melindungi kebebasan berekspresi. Sedangkan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE Indonesia itu seperti pencemaran nama baik hingga kini masih berlaku meski sering dikritik. Nah, selanjutnya India memisahkan pengaturan keamanan cyber atau IT Act dan perlindungan data pribadi DPD Act ke dalam dua undang-undang berbeda yang lebih baru dan terperinci. Sedangkan Indonesia itu sudah memisahkan lewat Undang-Undang PDP 2022, namun Undang-Undang ITE tetap menjadi payung utama untuk pidana cyber. Selanjutnya itu Uzbekistan. Nah, regulasi utamanya itu Law on Information Act 2003 direvisi beberapa kali. Law on Personal Data atau Law on Personal Data 2019 dan Cyber Security Law 2022. Nah, Law on Information itu mengatur penggunaan teknologi informasi termasuk larangan akses ilegal terhadap sistem dan data elektronik. Law on Personal Data 2019 itu mewajibkan data location, yaitu data pribadi warga Uzbekistan harus disimpan di server yang berlokasi di dalam negeri. Nah, ketentuan ini tuh jauh lebih ketat dibanding Undang-Undang ITE atau Undang-Undang PDP Indonesia yang tidak mewajibkan lokalisasi data secara mutlak. Nah, Cyber Security Law 2022 itu memberikan kewenangan luas kepada negara atau melalui Badan Keamanan Siber untuk mengawasi infrastruktur digital, termasuk kewajiban pelapor insiden keamanan oleh penyediaan layanan atau mirip kewajiban pelaporan insiden dalam Undang-Undang PDP Indonesia, namun pengawasannya itu jauh lebih terpusat pada negara. Selanjutnya, pelanggaran terhadap data pribadi atau penyebaran informasi ilegal di Uzbekistan dapat dikenal sanksi administratif maupun pidana dengan kontrol negara terhadap konten internet yang relatif tinggi dibanding Indonesia. Nah, perbedaannya dengan UU ITE Indonesia itu Uzbekistan menerapkan kewajiban lokalisasi data yang ketat atau data harus disimpan di server domestik, sedangkan Undang-Undang ITE itu Undang-Undang ITE itu memperbolehkan penyimpanan data di luar negeri dengan syarat tertentu asal negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau ada perjanjian kerjasama. Nah, selanjutnya pengawasan ruangan digital di Uzbekistan itu jauh lebih terpusat atau otoritas negara itu mendekati model pengawasan siber di negara-negara Asia Tengah pasca Soviet. Sedangkan Indonesia itu memiliki ekosistem regulasi yang lebih terbuka terhadap partisipasi sektor privat dan masyarakat sipil, meskipun tetap memiliki kewenangan pemerintah yang luas dalam Undang-Undang ITE, misalnya kewenangan pemutusan akses atau pemblokiran konten. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu refleksi pelanggaran ITE pribadi. Jadi, pelanggaran yang pernah saya lakukan yaitu membagikan screenshot chat pribadi tanpa izin. Di situ saya pernah membagikan tangkapan layar atau screenshot percakapan pribadi dengan teman ke grup WhatsApp lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut. Saat itu saya merasa hal itu wajar karena hanya untuk lucu-lucuan atau sekedar curhat ke teman lain tanpa berpikir lebih jauh mengenai dampaknya terhadap privasi orang yang bersangkutan. Namun setelah mempelajari kembali Undang-Undang ITE, saya menyadari bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pemindahan, penyebaran atau pengiriman informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Selain itu, tindakan tersebut juga menyinggung hak privasi orang lain karena percakapan pribadi merupakan informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya, bukan untuk dikonsumsi atau dinilai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan. Saya juga menyadari bahwa meskipun niat saya saat itu tidak bermaksud merugikan siapapun, dampak dari tindakan tersebut tetap bisa dirasakan oleh orang yang screenshotnya dibagikan. Misalnya rasa tidak nyaman, hilangnya kepercayaan, atau bahkan potensi disalahgunakan oleh orang lain yang membaca percakapan tersebut di luar konteks aslinya. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa kebebasan berkomunikasi secara digital tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab dan etika, terutama yang berkaitan dengan data atau informasi milik orang lain. Sejak menyadari hal itu, saya berkomitmen untuk selalu meminta izin sebelum membagikan percakapan pribadi siapapun serta lebih berhati-hati dalam memilih informasi apa yang layak dan tidak layak untuk disebarluaskan, sekecil apapun konteksnya. Pasal yang relevan itu pasal 32 UU ITE atau penyebaran informasi elektronik milik orang lain tanpa hak serta secara perincis menyinggung
hak atas privasi yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Mungkin itu saja video untuk tugas etika profesi dari saya. Saya tutup dengan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.